Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Fajar. Langsung aja, nggak banyak basa-basi ya. Kita unboxing Kenzi Excellent. Menarik karena Kenzi juga ternyata setelah Orion kali ya. Setelah Orion ya. Saya Ferrari ketinggalan, Orion ketinggalan. Terus kemarin pas lagi iseng, kok muncul banyak ya. Ada Excellent, ada apa gitulah, pokoknya ada beberapa ekor yang launching lah ya, yang launching ya. Kenapa pakai sarung tangan? Saya udah kebayang bos, ini warnanya glossy ya. Kalau ini terlalu banyak jejak tangan, nanti reviewnya nggak enak gitu. Ini aja tisu udah nyiapin banyak juga. Seperti itu ya. Ini dia Excellent. Ini juga udah kelihatan banyak bekas produksi lah ya, bekas produksi. Maksudnya produksi itu kan dia akan menggunakan banyak pelumas ya di berbagai sektor ya, kurang lebih seperti ini. Silahkan dipantau-pantau dulu buat teman-teman yang mau Kenzi Excellent, mau lihat Kenzi Excellent. Excellent betul ya. Ini penampilan dari sudut kanan ya. Lalu ini penampilan dari sudut kiri. Terus ini dari bagian depan, dan ini dari bagian belakang. Kalau ngelihat model, kalau nggak salah agak mirip sesuatu di brand Kenzi sebelumnya. Kalau nggak salah Aika Pro ya. Kalau nggak salah Aika Pro ya, bodinya ya. Untuk bentuk rotor yang saya lihat sih mirip sama Aika Pro. Kalau untuk cutting spool familiar lah ya, kita familiar sama cuttingan spoolnya. Untuk spesifikasi dia pakai ball bearing stainless, 1 water konsep, 4 rubber seal, drag washer menggunakan 3 piece carbon tack dan 3 stainless steel washer. Gear ratio 521, power drag 11 kilo, berat 232 gram. Di sini ada aluminium knob 8+1, power handle, electroplating atau chrome, stainless steel shaft dan shallow spool. Ini extra spool SW3000. Itu aja yang ada di dusnya. Untuk bobot coba timbang 0 243. Di sini tertera 232. Ntar dulu, timbangannya error enggak? Ya beda 9 gram cincai lah ya. Bukan bobot yang ekstrim, nggak nyampe 1 kilo beratnya bedanya. Untuk putaran seperti ini halus 521, menurut saya juga steady. Ini teman-teman coba lihat ya untuk putarannya. Kita hitung 1 2 3 4 5 lebih dikit ya, 5 lebih 2. Sudah one way clutch tanpa jeda, dan ini untuk aluminium knobnya. Aluminium knob. Ini aja tuh udah ada jejak sidik jari ya. Untuk bodinya tuh dia ada tulisan SW3000 di sebelah kiri dan ada tulisan Excellent di sebelah kanan. Di bagian ini ya, tutup dari rotor ada tulisan gear ratio. Di sini ada tulisan 8+1 ball bearing. SW3000 seperti ini, shallow spool untuk bawaan originalnya. Untuk daya tampung 025 135. Untuk nilon kali ya. 030 100 nilon PE sama aja kali ya. 03585. Dah, cuma itu aja. Selebihnya kita pantau dulu. Ada reel stand di sini. Aksesoris reel stand. Di bagian handle knob yang sebelah kanan, tutup knob ya, handle cap. Ini udah ada O-ring sebagai seal, rubber seal. Di bagian apa ini? Ada juga ya, ada O-ringnya juga ya, di bagian reel standnya ada O-ringnya juga. Coba pasang. Oke, bagus. Seperti ini untuk reel standnya. Dan ini untuk deep spool yang bonusnya, extra deep spool SW3000 Kenzi. Untuk daya tampung 028 185 030 160 035 130. Ini bagian safety clipnya udah kuningan. Untuk key washernya
tadi tertera ditulis sebagai Carbontex ya. Carbontex ya. Betul? Sudah ada 3 pasang Carbontex. Ya, 3 pasang Carbontex untuk key washernya. Key washer spool yang dalam ya, untuk yang dalam. Nah, ini kita susun dulu. Spool yang dalam seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, aduh, udah disusun. Kenapa nggak ada basa-basi? Enggak lah, kita langsung gas-gas aja ya. Kita langsung review gas-gas aja ini. Oke, kita bongkar dulu ya. Saya mau lihat aja penempatan bearingnya. Karena saya kan belum pernah punya Aika ya. Terus belum pernah juga punya Kenzie spinning ya. Saya belum punya. The Coral pun saya nggak punya yang segitu viralnya. Di bagian handle ya pasti screw in handle dan ada o-ring juga. Lalu di bagian ini ya, tunggu sebentar. Ini dia, nyari ini nih. Saya mau buka, coba di bagian handle-nya. Bukanya kemana ya? Ke sini ya. Cek dulu. Oh iya betul. Dibukanya ke sebelah kiri, dia normal kayak buka biasa. Ini semua besi ya, ini aluminium mungkin ya. Ini juga aluminium, tapi di sini dia dikunci, tidak di screw ya. Tapi kelihatan ada bearing. Kalau teman-teman bisa lihat itu di dalam itu ada bearing. Itu berputar ya. Nah, itu berputar. Andai tangan saya jelek banget. Biarinlah, jangan pedulikan sama tangan ya. Itu untuk di bagian handle-nya ya, dia ada bearing, kemungkinan 2 ya. Kemungkinan 2. Dan di dalamnya lupa saya. Ada skematik nggak? Nggak ada ya. Clean, nggak ada skematik. Kita langsung ke bagian knob spool yang kedua ya, spool yang kedua. Ini spool yang kedua. Betul, ada 3 lapis juga Carbontex dengan 3 lapis key washernya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk drag knob sudah ada rubber seal. Jadi rubber seal sudah ketemu 1, 2, 3 bahkan 4 dengan handle cap cadangan. Ini spool yang shallow-nya. Di sini tinggal ke bagian body ya. Ini licin banget. Putarannya emang licin banget ya. Hening juga nggak ada suaranya. Untuk clicker menggunakan drumnya mungkin ini bukan bahan steel. Ini menggunakan bahan kayak semacam plastik keras. Betul. Untuk untuk clickernya ya. Clicker di sini saya coba buka dulu. Ini ada o-ring sebagai stopper. Mungkin teman-teman nganggap ini seal ya. Kalau saya nganggap ini stopper. Karena ini ada dudukan untuk penahan seperti ini. Ini dudukan penahan. Jadi itu saya anggap sebagai stopper, bukan o-ring dan bukan seal. Tapi kalau di spesifikasinya itu masuk seal, bebas, tak masalah. Untuk support bearingnya menggunakan bearing terbuka. Di sini ada 1 key washer dan ini ada dudukan clickernya yang bahannya plastik juga, plastik keras. Ini washer lagi. Lalu kita buka ke bagian body ya. Rotor dulu deh. Kita ambil dulu obeng. Ke bagian line roller dulu deh. Biar gampang. Di sini aja dulu lah. Nanti baru buka line roller kalau udah semuanya keluar ya, rotornya udah keluar. Di sini ada penutup rotor nut ya, penutup rotor nut sekaligus penutup untuk rotor juga. Jadi ini seperti ini ya. Ini penutup rotor nut. Nah, kalau ini penutup rotor chrome ya, berbahan plastik di chrome. Lalu di sini ada o-ring. Ini seal, ini rubber seal ya. Ini ada rubber seal di balik rotor nut ya, di balik penutup rotor nutnya. Terus di sini pakai kunci
10 kayaknya ini. Ya, kunci 10. Lancar, nggak macet, bagus. Pakai bahan kuningan. Terus ini di bagian rotornya. Nah, ini baru kita buka line roller ya. Line roller. Sejauh ini bautnya nggak mau nempel ya, jadi bagus lah. Itu buat saya udah cukup. Di bagian line roller, di sini nggak ada washer plastik. Biasanya kalau ada, saya lebih suka. Di sini ada satu bushing, di sini ada satu bearing. Bearingnya ini tertutup atas bawah atau setengah. Oke, setengah tertutup ya. Bearingnya setengah tertutup, setengah terbuka. Jadi half sealed ya. Di bagian atas bearing half sealed, di bagian bawah ada bushing. Itu yang ada di line roller. Line roller sana. Untuk bagian rotor, di sini pasti udah bagus lah ya. Nggak mungkin nggak bagus lah. Di bagian spring guide ya, spring guide. Tuh bautnya bagus kan? Nggak mau ini. Kan udah SW konsep ya. Apalagi tren 2024. Oke. Bagus, sudah pakai bahan besi. Ini mau saya tutup lagi aja, hanya pengecekan. Grease-nya juga udah banyak, jadi udah aman. Karena dari awal itu juga tadi ya, pas dibuka dari dus, ternyata bodinya cukup belepotan grease. Ini kan warnanya electroplating ya. Untuk bodinya kayaknya ini bahannya grafit ya. Tidak ada spesifikasi karbon. Grafit tapi udah cukup keras. Yang saya rasa ini udah cukup rigid. Dalamnya hitam. Ini ada spacer satu di sini. Ini untuk rotor selesai. Kita masuk ke body. Saya coba buka dulu one way-nya. Oke. Di bagian one way clutch, di sini di pinion ya. Oh, ini masih nempel ya. Ada 3 baut yang nempel ke obeng saya nih. Obeng murah meriah macok ini mah. Mungkin tapi aman lah, insya Allah ini ketutup. Kalau mau dikasih pelumas, kasih pelumas aja. Cuma kan ini didesain untuk bermain di 2 mode ya, entah itu casting ataupun Galatama atau liaran bisa ya, karena ada 2 spool. Oke, ini untuk one way nya seperangkat sama pinion. Ada 1 support bearing di bagian depan, tertutup depan belakang. Di sini ada one way, ada bushing one way, dan ada 1 support bearing di bagian belakang. Ini saya dari beberapa kemarin review spinning kalau nggak salah ya, jarang nemuin yang depan belakang lagi. Ini Kenzie ada ya. Ini tertutup depan belakang, bagus. Menurut saya udah bagus ya. Nah, ini untuk di one way nya ada 2 support bearing. Ngitungnya terakhir ya, semoga masih inget. Terus ke bagian bodinya seperti ini. Kita buka dulu. Di bagian sini, bagian luar semuanya sih udah aman ya. Semua bautnya jatuh otomatis. Kalau di bagian dalam tadi ada 3 biji aja di penutup one way. Terus ini penutup body ada 3 atau 4 ya. Biasanya 3, ini bagus 4. Untuk rotor body ya, body juga sama pakai bahan grafit, dan kerasannya udah keras karena tadi dari rotornya aja udah kelihatan sedikit bendingnya ketika dapat tekanan. Biasanya satu bahan sama bodinya ya. Bautnya kayaknya ada yang pendek sebelah ya. 3 panjang, 1 pendek. Yang 1 pendek khusus di bagian bawah sini. Oke, kita buka bodinya. Di dalamnya ada apa? Oke, ada 1 support bearing di sebelah kiri body ya. Sebelah kiri body. Di bagian dalam ada gearnya bahan zinc. Untuk bearing maaf nggak saya ukur ya. Ada support slider guide di atas. Di sini di bagian ini stainless steel ya. Iya sih, nggak nempel ke magnet ya. Stainless steel main shaft sesuai.
Terus ini support shaft, support slider guide-nya. Ada satu bearing di bagian kanan. Terakhir yang jadi misteri di bagian OSC gear. Ini kayaknya polos sih. OSC gearnya nggak ada bearing. Oke, seperti ini dalemannya teman-teman. Untuk Kenzie Excellent, mungkin banyak yang bertanya. Banyak bertanya. Enggak sih. Ini obrolan saya waktu live streaming di Shopee ya. Itu Bang Kenzie Excellent bla 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 bla. Saya bilang sama-sama penasaran. Jadi saya juga nyobain langsung memesannya gitu ya. Dipesan dari tempat yang sudah kalian tahu. Yang kalian mau check out nanti bisa pakai link di video deskripsi saya. Nanti saya bantu linknya, kalian check out aja. Biasanya sih kalau saya kemarin ini dapat di harga, kalau nggak salah diskon 40.000 lah dari bandrolnya ya. Dari bandrolnya dia diskonnya 40.000. Bearingnya 1, 2, 3, 4. Terus 5 di bagian depan ya. 5 di bagian support one way, 5, 6, 7. 6 mungkin ya, 6, 7 di sini ya. 7 tadi di sini ya, 7, 8 mungkin. Ini saya rasa sih bearing ya, karena putarannya beda. 7, 8. Kalau dihitung gini ya, anggap di sini ada 2 bearing, 1, 2. Di sini ada 1 bearing, 1 busing, 3, 4. Kalau mau dihitung si busing sebagai bearing itu 4. Di sini ada 5, di sini ada 6, di sini ada 7, di sini 8, ada 9. Tapi dari spesifikasi yang tertulis 8 plus 1 berarti busing tidak termasuk. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita meyakinkan kalau yang di dalam sini ini bearing juga atau bukan? Kalau yang di sini udah kelihatan bearing. Kalian lihat sisi yang bagian pinggirnya tuh ikut berputar, itu bearingnya. Nah gitu. Kalau bearing udah nggak ada gimmick, Carbotek juga udah nggak ada gimmick. Yang tadi nempel ke sini cuma 3 baut aja, selebihnya nggak ada. Di bagian key washernya juga nggak ada ya. Di bagian drag washer atau ya key washer di drag nggak ada. Di bagian lain juga main shaft juga ini nggak nempel ya. Ini magnet ya, biasanya galak nih. Kalau baut-baut yang masih ada kandungan besinya ketemu neodymium pasti nempel ya. Nah ini main shaftnya stainless yang menurut saya udah cukup bagus, udah nggak nempel. Jadi ingat ke beberapa brand dulu, si turbo namanya ya, tapi yang depannya GF ya, itu udah pakai stainless steel main shaft atau tidak bereaksi, jadi nggak gampang korosi. Di sini nih lebih tepatnya ya, buat temen-temen yang memperkarakan stainless main shaft, biasanya kalian kalau korosi ada di bagian sini, itu bakal nempel juga ke baut pengunci yang ada di sini. Nah biasanya di sana korosi juga seperti itu. Jadi seperti ini ya untuk jeroannya. Gigi berbahan zinc, pinion berbahan kuningan, terus rubber seal di sini tadi ada 1, 2, 3, 4. Di sini tertulis rubber sealnya ada 4 rubber seal, betul sih. Satu kiri, ini ya, 1 kiri, 2 kanan, 3 depan, 4 di bagian shaft. Udah itu aja. Sekian review saya tentang Kenzie Excellent. Menurut saya ini recommended, harga di 350-60 ribuan. Ukurannya tersedia di 1000, 2000 dan 3000. Buat teman-teman yang mau ini, gaskan langsung ke deskripsi di video ini. Yang ngerasa video ini bermanfaat, tolong bantu like-nya atau subscribe juga. Siapa tahu saya bisa nge-review yang lainnya. Terima kasih, saya Fajar di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.